Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali kita dalam program pemahaman Alkitab. Video saya 2 sebelumnya telah membahas mengenai doktrin Allah Esatri atau doktrin Allah Tritunggal. Video kali ini akan melanjutkan dengan topik 2 kodrat dalam pribadi Yesus sebagai Sang Firman. Bahwa di dalam doktrin Allah Tritunggal, di sana pribadi yang pertama adalah Bapa, pribadi yang kedua adalah Firman, yang ketika datang ke dunia namanya Yesus, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Nah, kita khusus akan melihat tentang pribadi yang kedua, yaitu Sang Firman, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama kita harus mengetahui bahwa Firman yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 1, yang kita bahas pada waktu yang lalu, itu sebagai nama diri dari Allah pribadi kedua, ya, di dalam Allah Tritunggal yang Esa. Itu sebagai nama diri, karena di dalam Alkitab ada 3 pemaknaan kata firman itu digunakan, istilah firman itu digunakan. Pertama, firman yang diucapkan. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengucapkan firman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini firman yang diucapkan. Kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa semua tulisan kitab suci, grape, itu diilhamkan Allah. Jadi firman yang dituliskan. Ada firman yang diucapkan oleh Allah, yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, termasuk Yesus juga mengucapkan firman dari dirinya sendiri, tetapi ada firman yang dituliskan. Dan itulah kitab suci, Alkitab. Kemudian ada firman sebagai nama diri. Firman sebagai namanya diri dari pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Yaitu ketika datang ke dunia menjadi manusia namanya Yesus. Sebelum dia datang ke dunia, namanya Firman. Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 13. Di sana konteksnya berbicara kedatangan Yesus kedua kali. Dan apa yang dikatakan di sana, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Namanya ialah Firman Allah. Oke, saudara, jadi firman yang digunakan di sini adalah Sang Firman. Adalah pribadi yang namanya Firman, yaitu Yesus Kristus. Nah, Firman yang ilahi ini, yang bersama-sama di dalam Allah sejak kekekalan, dengan pribadi pertama Bapa dan pribadi ketiga Roh Kudus, Allah yang Esa, namun dalam 3 pribadi yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, yang hakikatnya adalah Allah, dia turun ke dalam dunia ini. Dia nusul ke dalam dunia ini. Saudara-saudara kita yang Muslim, mereka merayakan hari raya nusul Quran. Hari turunnya Quran. Mereka yakin itu adalah kalimatullah di sorga yang turun menjadi buku. Sementara di dalam Injil dijelaskan bahwa firman, kalimah Allah, kalimatullah, kalamullah, turun, nusul ke dalam dunia. Karena itu dalam Injil dikenal dengan nusul Isa atau Natal. Natal Isa. Natal Yesus Kristus. Yaitu ketika firman yang ilahi datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, menggunakan tubuh manusia. Dia dinamai Yesus Kristus, dia disebut anak Allah karena dia keluar dari Allah, bukan dalam arti biologis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian firman yang dinamai Yesus ini adalah satu pribadi. Satu pribadi. Berbeda dengan pribadi Bapa, berbeda dengan pribadi Roh Kudus. Tetapi satu pribadi yang namanya firman ketika datang ke dalam dunia mendapatkan satu sifat lagi, yaitu sifat manusia. Karena itu, selain dia punya sifat Allah, dia punya sifat manusia. Satu pribadi ini memiliki 2 sifat. Artinya, Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia telah memiliki 2 sifat, yaitu sifat keilahian dan sifat kemanusiaan.
Dan ini menyatu di dalam diri Yesus. Tidak dapat dipisahkan, tapi juga tidak bercampur. Tetapi dia menyatu di dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman itu. Nah, mari kita lihat ayat. Ayat ini sudah berkali-kali muncul pada video sebelumnya, Yohanes 1, ayat 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah Firman sebagai nama diri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Hakikatnya, Firman itu adalah Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah, terjemahan lain bersama-sama di dalam Allah, artinya Firman ini memiliki hakikat ilahi, sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Dan kemudian Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti ada satu sifat baru ditambahkan lagi kepada sifat keilahiannya. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di sini berbicara tentang Yesus yang setara dengan Allah, setara dengan Bapa. Itu tidak dipertahankannya, tetapi dia rela turun ke dalam dunia. Walaupun dia adalah rupa Allah, dia turun ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia yang setara dengan Allah, dia yang dalam keadaan rupa Allah, sekarang mengambil rupa manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, inti di dalam ayat ini, Yesus memiliki rupa, diambil dari kata morpe. Morpe Allah. Ini lebih menunjuk kepada hakikat. Jadi Yesus yang walaupun dalam hakikat Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia rela turun ke dalam dunia dan mengambil rupa, skema, ya, manusia. Jadi seperti dia mengambil jubah kemanusiaan. Hakikat dia yang adalah Allah sekarang dibungkus oleh skema manusia, rupa manusia. Sehingga itu dia memiliki sifat kemanusiaan. Nah, untuk hal ini dikatakan dalam Filipi 2 tadi ayat 7, di sana dikatakan ia mengosongkan diri. Jangan salah tafsir, maksud dia mengosongkan diri bukan berarti dia meninggalkan sifat kealahannya di sorga. Dan waktu dia ada di bumi ini, yang ada hanya sifat kemanusiaan, bukan. Tetapi dalam arti, sifat keilahiannya itu berdiam secara pasif dalam tubuh jasmaninya. Secara potensial, sifat kealahannya itu ada di dalam diri Yesus, tapi berdiam secara pasif. Sehingga implikasi dari mengosongkan diri itu, pertama adalah yang menonjol itu adalah yang menonjol dalam keseharian Yesus itu adalah sifat kemanusiaannya. Itu yang banyak kita bisa lihat dicatat dalam Alkitab. Sifat sehari-hari sebagai dia manusia, yaitu seperti tidur, sarapan, berdoa, dia juga belajar, dia baca Alkitab, dia bekerja, dia melayani, dan sebagainya. Karena dia adalah manusia. Dia manusia sejati karena melalui satu proses kelahiran. Dia dikandung di dalam rahim Maria selama 9 bulan dan kemudian dilahirkan. Dan kemudian secara manusia dia mengalami perkembangan tahap demi tahap seperti juga anak-anak yang lain. Memang ini tentu adalah suatu misteri. Tapi ini yang dilakukan Tuhan. Karena dia solider dengan kita. Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita. Dia berbagian dalam kehidupan kemanusiaan. Sehingga apa yang kita alami, dia bisa alami. Apa yang kita rasakan, dia bisa rasakan. Ketika saudara bergumul, Tuhan pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan dia juga mengalami pergumulan-pergumulan. Inilah puncak dari pencarian Allah terhadap kita manusia yang terhilang. Yaitu dia menjadi manusia. Dan ini yang paling menonjol. Itu arti dia mengosongkan diri. Artinya yang menonjol ketika dia ada di dunia selama 33,5 tahun, itu adalah sifat kemanusiaannya.
Karena itu dia tidur, dia sarapan. Orang bilang dia apakah pergi ke toilet, apakah dia pergi ke jamban? Ya, karena dia makan. Dan ampasnya dia harus buang. Ya, dia mengalami semuanya itu. Karena memang dia manusia, sama dengan saya dan saudara. Dia berbagian dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, saudara yang kekasih, ini tentu suatu misteri, tapi ini yang dilakukan Tuhan demi untuk keselamatan saya dan saudara. Dia datang menjumpai kita. Immanuel, Allah menyertai kita, itu maknanya. Itu artinya dia datang sekarang. Allah yang ada di tempat yang tak terhampiri. Jauh di sana, Allah yang bersifat transenden. Kini menjadi Allah yang imanen. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sedangkan sifat keilahiannya, itu hanya sesekali aja muncul. Sesekali aja kita bisa lihat di dalam Alkitab muncul sifat keilahiannya. Misalnya ketika ia mengampuni dosa. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Ketika Yesus mengatakan, "Nak, dosamu sudah diampuni." Itu berarti sifat keilahiannya yang mengatakan itu, menegaskan itu. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa seseorang. Tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa orang lain. Tidak ada malaikat yang dapat melakukan itu. Tidak ada nabi yang dapat melakukan itu. Hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, dia sedang menegaskan tentang sifat keilahiannya. Yesus juga seringkali mengklaim identitasnya. Bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Yesus ketika berkata tentang Allah, dia tidak mengatakan Bapa kami. Seperti dia mengajarkan kepada kita, berdoalah Bapa kami yang ada di sorga. Yesus tidak pernah mengatakan Bapa kami sekalipun. Dia mengatakan Bapakku. Ini artinya pernyataan ini eksklusif untuk menyatakan hubungan dia dengan Bapa. Bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Bahwa dialah anak tunggal yang datang ke dalam dunia, bukan dalam arti biologis, tetapi dialah yang hakikat Allah, yang adalah firman, yang dari kekal berdiam di dalam kealahan itu, keluar dari Bapa, dan kemudian datang ke dalam dunia. Di dalam bagian lain dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, jangan disalahartikan. Aku dan Bapa adalah satu, artinya satu hakikat. Aku dan Bapa adalah satu, di mana mereka sehakikat Allah. Tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Saya telah jelaskan pada video sebelumnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, agar supaya jelas, maka mari kita lihat teks-teks di dalam perjanjian baru yang menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. Kita mulai dulu dengan sifat kemanusiaan Yesus pada video ini. Pertama, Lukas 2 ayat 11. Di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Identitasnya, dia adalah Tuhan. Tetapi sekarang lahir di kota Daud, Bethlehem. Tentu yang lahir bukan Tuhannya. Yang lahir bukan Allahnya. Karena Allah atau Tuhan itu roh adanya. Dia tidak perlu mengalami kelahiran. Memang dia dari kekal sudah ada. Tetapi yang lahir di Bethlehem itu adalah sifat kemanusiaannya. Tubuh manusianya. Yang di dalamnya punya sifat kemanusiaan tentu. Itulah yang lahir. Dia datang ke dalam dunia. Menjadi juru selamat, wujudnya itu mulai dengan dia lahir, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia datang dan mencari manusia. Dia bertemu secara langsung. Dia bercakap-cakap secara langsung dengan bahasa manusia. Hidup di dalam lingkungan manusia. Ada di antara kita manusia. Dia telah lahir. Matius juga menjelaskan tentang proses kelahiran Yesus Kristus. Ya, proses kelahiran Yesus Kristus. Sekali lagi bukan kelahiran Allah, ya, bukan kelahiran Allah, tetapi kelahiran Yesus Kristus tentu sebagai manusia. Kelahiran Tuhan secara manusianya. Kelahiran Tuhan dalam tubuh manusianya. Kelahiran Tuhan Yesus, tetapi dalam tubuh manusianya. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus lahir dan ada dalam kandungan Maria bukan dari benih manusia seperti kita semua yang lain, baik nabi-nabi maupun rasul-rasul. Bukan dari benih manusia.
Karena itu dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena itu kemanusiaan Yesus yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari Allah. Oleh kuasa Roh Kudus menjadikan Maria itu boleh mengandung. Dan kemudian Roh Kudus itu melindunginya. Dalam ayat lain dikatakan Roh Kudus itu menjaga dan melindunginya. Sehingga tentu ketika ada orang bertanya apakah dosa warisan dari Adam yang diwariskan melalui melalui kromosom dan melalui gen, apakah juga itu masuk dalam tubuh Yesus? Jelas tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus melindungi dia. Karena itu dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan adalah anak yang kudus, tidak tercemar oleh dosa warisan. Dia tidak membawa sifat-sifat berdosa. Dosa warisan itu bukan dosa perbuatan, tetapi sifat-sifat berdosa. Itu diwariskan kepada anak cucu kita. Tetapi Yesus tidak menerima dosa warisan. Mengapa? Karena benihnya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Secara ajaib. Dan ini tentu suatu misteri, di mana Allah, Sang Pencipta, menerobos masuk ke dalam dunia yang diciptakannya. Ini tentu merupakan suatu misteri yang besar. Bahwa Allah datang, menerobos masuk ke dalam dunia yang diciptakannya. Menjadi manusia, menjadi bayi mungil. Yang datang ke dalam dunia untuk keselamatan kita. Nah, ketika tentu Yusuf mengetahui tunangannya hamil, tentu dia menjadi ragu. Ayat 20 mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya dia mau menceraikan, hubungan pertunangan sudah ada, ya, bukan pacaran, tapi pertunangan sudah pada tahap berikut, tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Malaikat Tuhan datang memperingatkan dia dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ini berita sukacita tentu bagi Yusuf. Dia yang sudah kecewa mengapa tunangannya berkhianat, tapi sekarang malaikat datang menjelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungannya dari Roh Kudus, ini satu berita sukacita, bahwa apa yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, bahwa anak Daud, ya, yaitu yang akan mewarisi tahta Daud, keturunan Daud, yaitu Mesias, yang akan datang sebagai manusia, ternyata lahir melalui rahim tunangannya, yaitu Maria. Karena itu bagi Yusuf ini berita sukacita. Maka setelah Maria melahirkan Yesus, dia mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus umur 30 tahun, dia akan memulai pelayanannya. Di awal pelayanannya, maka sebagai dia manusia, Allah Bapa mengizinkan dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Untuk dicobai iblis. Ini benar-benar menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. Sebab kalau Yesus dalam kealahannya tidak ada yang dapat mencobai dia. Coba kita bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dapat dicobai oleh iblis. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika Yesus dicobai, itu tentu adalah kemanusiaannya yang sedang dicobai oleh iblis. Orang kemudian coba berlogika. Kalau Yesus itu Tuhan, dia itu Allah, mengapa dia dicobai? Karena Yakobus mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh jahat. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Nah, saya kira logika seperti ini adalah logika setengah saja. Dia tidak melihat secara komprehensif bahwa Yesus memiliki dua natur. Yang dicobai oleh iblis adalah natur kemanusiaannya, bukan natur kealahannya. Dan iblis pun tahu. Karena Yesus datang menjadi manusia sejati, sama seperti kita, bedanya dia tidak berdosa. Maka tentu Yesus dapat dicobai sebagai manusia. Tetapi sebagai alat, sudah tentu dia tidak dapat dicobai. Nah, saudaraku yang kekasih, karena itu ayat ini, Matius 4 ayat 1 membuktikan tentang kemanusiaan Yesus. Betul-betul dia datang sebagai manusia. Dalam ayat 2-nya dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, Yesus merasakan lapar.
merasakan haus, merasakan lelah, karena dia berbagian dengan kehidupan kita manusia. Dia datang, dia meninggalkan tahtanya mulia di sorga yang setara dengan Bapa di sorga. Dia tinggalkan dan dia turun ke dalam dunia bagi saudara dan saya untuk keselamatan kita. Karena itu dia mengalami keterbatasannya sebagai manusia. Dia berpuasa, kalau Tuhan tentu tidak perlu berpuasa. Tapi sebagai manusia dia berpuasa, dan setelah itu dia merasa betapa lapar. Nah, pada Matius 21 ayat 18 di sana dijelaskan bahwa pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dia belum sempat sarapan. Ketika dia kembali ke kota, dia betul-betul merasa lapar. Dia merasakan apa yang kita rasakan mungkin dari hari ke hari. Kita merasakan lapar dan kita butuh makan. Dan Yesus pun butuh makan. Karena dia manusia sama seperti kita. Dalam Matius 8 ayat 34. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, meskipun Yesus ada dalam perahu itu. Tetapi perahu yang ditumpangi Yesus itu bersama murid-murid pun ditimbus oleh gelombang. Dan Yesus tidur. Dan kita tahu cerita di sini, yaitu ketika Yesus menenangkan topan badai, laut menjadi tenang. Hanya dengan satu kalimat, diam, maka semuanya diam dan tenang. Tetapi kita lihat di sana dalam situasi yang kacau balau di perahu itu, Yesus, di bahtera itu Yesus sedang tidur. Karena dia mungkin sedang kelelahan. Karena betul-betul dia manusia sejati. Kita tentu teringat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 4. Penjagamu tidak akan pernah terlelap dan tidak tertidur. Allah, penjaga kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah, tidak mungkin terlelap dan tertidur. Tapi ketika dia menjadi manusia, kemanusiaannya itu mengalami tidur oleh karena dia dalam keadaan lelah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Matius 24 ayat 36, Yesus berbicara tentang hari kedatangannya. Hari kedatangannya kelak. Orang mengatakan hari kiamat. Dan kita lihat, Yesus memulai dengan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Yesus menempatkan diri sebagai manusia. Seperti yang lain. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Artinya di satu pihak, Yesus membedakan dirinya dengan malaikat-malaikat. Urutan dari bawah manusia, kemudian malaikat, dan anak, baru Bapa. Yesus bukan sekedar malaikat, tetapi pada satu pihak, dia sedang berbicara juga sebagai manusia, seperti manusia yang lain. Kalimat di bagian A, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia pun yang tahu, anak pun, yaitu dirinya tidak tahu tentang hari kedatangannya. Sebagai Allah tentu dia tahu hari kedatangannya kelak. Tetapi sebagai manusia tentu dia memiliki keterbatasan. Hanya Bapa sendiri yang tahu, katanya. Nah, di sini saudara, kita perlu memahami tentang kristologi secara baik, secara sempurna. Di luar sana ada banyak orang yang mengaku kristolog, tetapi mereka hanya mengetahui Yesus yang lahir di Bethlehem sampai ke Bukit Kalvari, yang hidup di dunia selama 33,5 tahun. Hanya itu yang mereka tahu tentang kristologi. Betapa sempit pemahaman mereka tentu. Dan tentu menyesatkan. Karena apa? Karena mereka hanya melihat Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Seperti yang kita sedang bahas ayat-ayat ini. Sudah tentu kita tidak akan menyangkal bahwa Yesus memang manusia sejati. Karena itu dia mengalami hal-hal seperti ini. Karena itu kalau ada orang meninggalkan Yesus hanya karena membaca ayat-ayat seperti ini, sudah tentu sangat disesalkan. Karena dia hanya membaca bagian-bagian yang sedang menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi dia lupa bahwa Alkitab juga menegaskan sisi kealahannya yang kita akan bahas pada video berikut. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Markus 1 ayat 35. Di sana dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebagai dia manusia tentu adalah wajar sekali kalau dia selalu berdoa minta kekuatan dari Allah di sorga.
Dia meminta kekuatan dari Bapa dan hikmat dari Bapa untuk dia bisa hidup sesuai dengan rencana Bapa yang sudah ditentukan bagi maksud kedatangannya ke bumi ini, yaitu untuk menjadi juru selamat. Yesus datang ke dunia 3 kali, ada 3 ayat dia menyebutkan maksud kedatangannya, yaitu di dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu pertama. Ayat kedua, Lukas 19 ayat 10. Di sana anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ketiga, Yohanes 10 ayat 10. Anak manusia datang untuk memberikan mereka hidup dan memberikannya mereka dalam segala kelimpahan. Semua itu kaitan dengan keselamatan kita. Kelimpahan di sini adalah hidup berkelimpahan. Puncaknya ayat 28, yaitu hidup kekal diberikan kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan untuk itu Yesus berdoa supaya misi yang diberikan kepada dia boleh tetap dapat dijalankan tanpa dia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebagai manusia tentu dia berdoa setiap hari kepada Bapa di sorga. Namun juga sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal, adalah wajar sekali mereka tetap berkomunikasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekekalan. Mereka senantiasa berkomunikasi. Misalnya dalam penciptaan dunia ini, dalam Kejadian 1 ayat 26, di sana ada kesimpulan di dalam Allah Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan kita. Jadi kita lihat di sana bahwa dari ketiga pribadi ini tentu ada komunikasi. Ketiga pribadi ini berkomunikasi dalam kekekalan. Jadi kalau mau dikatakan bahwa Yesus berdoa dalam kealahannya, ya dalam arti dia bercakap-cakap dengan Bapanya. Tetapi juga dapat dikatakan dia berdoa dari aspek kemanusiaannya yang sangat terbatas seperti kita, sehingga dia membutuhkan kekuatan ekstra daripada Tuhan, sehingga dia dapat menjalankan dengan baik misi yang diembannya. Tetapi bagian ini saya kutip di sini untuk menunjukkan bahwa dia berdoa. Dan jangan heran, kok kenapa Tuhan tapi berdoa? Nah, di dalam konsep Allah Tritunggal, Allah yang esa tapi Trinitarian, percakapan pribadi 1, 2, dan juga dengan pribadi yang ketiga merupakan sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah. Memang di dalam konsep kealahan yang Unitarian, satu pribadi, kalau hanya satu pribadi dia akan berdialog dengan siapa? Akan ngomong dengan siapa? Tetapi di dalam konsep Allah yang esa Trinitarian, 3 pribadi, maka dalam kekekalan mereka pun memiliki komunikasi, memiliki dialog. Oleh karena itu kalau dikatakan Allah kasih adanya. Sejak kekal Allah itu kasih. Kalau dia hanya satu pribadi, sebelum alam semesta diciptakan, malaikat diciptakan, manusia diciptakan, dia mengasihi siapa? Tetapi karena Allah Trinitarian, Allah yang esa dalam 3 pribadi, maka ketiga pribadi itu saling mengasihi dalam kekekalan. Nah, saudaraku yang kekasih, kembali lagi, bahwa Yesus pagi-pagi sekali, dia sudah mencari satu tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Karena dia juga adalah manusia yang membutuhkan kekuatan dari Bapa di sorga. Dalam Lukas 23 ayat 46 di sana, Yesus berseru di tiang salib. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di sini Yesus mati oleh karena menanggung dosa saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita. Yesus mati dan orang-orang yang tidak mengerti ini bertanya-tanya, kok Tuhan bisa mati? Siapa bilang Tuhan bisa mati? Tuhan tidak pernah akan mati. Allah tidak pernah akan mati. Kalau Yesus di sini kita lihat sebagai Tuhan, dia tentu tidak pernah akan mati. Karena yang mati adalah kemanusiaannya. Manusia bisa mati karena arti mati. Seperti misalnya dalam Yakobus 2 ayat 26, yaitu ketika roh meninggalkan tubuh, itu artinya mati. Ketika roh meninggalkan tubuh kita, maka tubuh kita ini dikatakan mati. Karena sumber kehidupannya itu roh telah pergi. Nah, Tuhan itu roh. Itu diajarkan oleh Alkitab. Allah itu roh adanya. Maka dia adalah sumber kehidupan. Dia tidak mungkin mati. Yang mati adalah manusianya. Karena itu ketika Yesus mati, yang mati itu adalah manusia Yesus yang tergantung di kayu salib.
Bukan Tuhan yang mati, tapi manusia yang mati. Karena itu Efesus 2 ayat 15 Paulus menulis, sebab dengan matinya sebagai manusia. Nah ini mesti kita lihat. Bagi saudara-saudara yang selama ini bertanya kok Tuhan bisa mati, lihat ayat ini dengan jelas. Alkitab sejak ditulis telah jelas ajaran ini bagi para rasul. Karena itu mereka menulis dengan jelas bahwa dia mati sebagai manusia. Dan sekaligus mereka menjelaskan makna kematian itu. Baik fakta penyaliban maupun makna penyaliban itu dijelaskan dalam ayat ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, itu faktanya. Maknanya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita dipersatukan. Kalau dulu ada Yahudi, non-Yahudi. Orang non-Yahudi disebut kafir. Tetapi di dalam Kristus, Yahudi ataupun non-Yahudi, semua orang yang ada dalam Kristus, semua orang yang percaya, dipersatukan. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, di dalam dirinya. Dan itu terjadi oleh karena dia mati bagi kita. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam 1 Petrus 3:18 di sana dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Jadi kita lihat kematian dihubungkan dengan keselamatan. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dibunuh atau disalibkan dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan. Jadi kalau mau berlogika dengan ayat-ayat seperti ini, mengatakan Yesus Tuhan, tapi kok kenapa dia berdoa? Mengatakan Yesus Tuhan, kenapa dia makan? Mengapa Yesus Tuhan kemudian dia lahir dari rahim wanita? Bahkan ada yang kemudian menyebutkan dia lahir dari organ wanita. Yang lahir itu tentu adalah manusianya, dan yang mati juga adalah manusia. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kiranya ini jelas bagi siapa yang menonton ini, dan jangan lagi hanya bertanya dan tidak mau dengar jawabannya. Ada banyak orang bertanya tapi tidak mau dengar jawabannya. Kalau tidak mau dengar jawabannya, jangan bertanya. Dan bertanya hanya itu terus, karena apa? Ketika dijawab tidak mau dengar. Jawabannya adalah Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahkan Alkitab menegaskan bahwa orang yang menolak kemanusiaan Yesus adalah antikristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ulang. Roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia tentu. Ayat 2 tadi. Roh yang menolak kemanusiaan Yesus. Belakangan muncul itu doketisme. Sebenarnya pada masa Yohanes ya di akhir abad pertama itu ada pandangan yang namanya gnostik. Itu berasal dari filsafat dualisme Yunani yang membagi alam semesta ini, dunia kosmos ini dalam dua bagian. Antara lain ada roh dan ada materi, ada sorga, ada bumi, ada Tuhan, ada iblis. Nah, kalau roh itu kudus, roh itu halus, roh itu suci, sementara tubuh jasmani atau materi itu kasar, materi itu berdosa, maka tidak mungkin firman yang adalah Allah, yang kudus, yang suci, datang ke dunia, dan kemudian dia menjadi manusia yang terdiri atas materi, yang kasar dan berdosa. Nah, itu sanggahan kaum gnostik. Oleh karena itu menurut mereka ketika Yesus datang, dia datang bukan sebagai manusia benaran, hanya tubuh maya, bukan tubuh manusia seperti kita. Tetapi Alkitab menjelaskan Yesus dikandung di dalam rahim seorang wanita.
dan kemudian dilahirkan. Karena itu dia memiliki tubuh sejati sebagai tubuh manusia seperti tubuh Adam pada waktu diciptakan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Tubuh manusia yang sejati seperti Adam pada waktu dia belum jatuh dalam dosa, seperti Yesus ketika datang ke dunia. Kalau kita sekarang, manusia kita bukan lagi manusia sejati. Karena pada waktu diciptakan, manusia itu adalah manusia seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian Adam jatuh dalam dosa, maka kita bukanlah manusia sejati seperti pada rancangan Allah semula. Nah, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kalau sekarang mungkin kita seringkali mengatakan bahwa antikristus adalah mereka yang menolak keilahian Kristus. Ya benar memang. Antikristus adalah mereka yang menolak kealahan Kristus. Tetapi dalam konteks abad pertama, antikristus adalah mereka yang menolak kemanusiaannya. Jadi baik yang menolak kemanusiaannya ya, maupun yang menolak kealahannya itu adalah antikristus. Mengapa? Karena kedua-duanya ditegaskan sekali lagi di dalam perjanjian baru. Bahwa firman yang adalah Allah menjadi manusia. Maka dia memiliki sifat kealahan tapi sekaligus memiliki sifat kemanusiaan. Jadi jangan berpikir kekristenan menyembunyikan unsur kemanusiaan Yesus dan hanya mau menonjolkan sifat kealahannya. Tidak. Alkitab dengan jelas menguraikan ini bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Bahkan kalau ada di antara kita tidak mengakui kemanusiaan Yesus, maka dia adalah antikristus. Meskipun mungkin konteks kita sekarang ada orang-orang yang sering datang ke rumah kita berkeliling dan kemudian dalam penjelasan mereka ujung-ujungnya mengatakan Yesus hanyalah diciptakan. Dia bukanlah Allah yang sejati. Dia hanyalah Allah kecil. Dia hanyalah Allah yang diciptakan. Maka kita jelas harus mengatakan mereka adalah bidat seperti yang muncul pada abad kedua dari Arius. Yang kemudian telah ditolak sebagai bidat pada Konsili Nisea tahun abad keempat, tahun 325. Nah, kalau sekarang kita menyebut bahwa mereka yang menolak kealahannya adalah antikristus, itu benar ya, sama dengan pada abad pertama. Yang menolak kemanusiaan Yesus juga Yohanes katakan adalah antikristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada video saya berikut akan menunjukkan kepada kita teks-teks yang menunjukkan sifat keilahian Yesus. Namun, sampai di sini dulu video saya ini, di mana kita mulai dengan tema tentang dua sifat Yesus Kristus. Dia satu pribadi tapi memiliki dua sifat, yaitu sifat kealahan dan sifat kemanusiaan. Dan kita baru saja membahas teks-teks yang menunjukkan sifat kemanusiaannya. Dan pada video berikut kita akan lengkapi dengan membahas teks-teks yang menunjukkan sifat keilahian Yesus Kristus, agar kita memiliki gambaran yang jelas siapa sosok ini. Supaya jangan seperti ada orang yang mengaku Kristolog, tetapi hanya mengetahui segelintir ayat-ayat tentang Yesus, dan kemudian sudah mengklaim bahwa Yesus hanya seperti nabi biasa. Ya jelas kalau kita lihat sifat kemanusiaannya, pasti dia seperti nabi biasa, seperti juga manusia biasa. Bedanya dia tidak berdosa. Tetapi berikut nanti kita akan melihat sifat-sifat keilahiannya. Meskipun dia datang ke dunia ini, sifat keilahiannya itu berdiam secara pasif di dalam dirinya, tetapi sesekali itu ditunjukkannya melalui perbuatannya, melalui klaim-klaimnya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Sang Firman yang ilahi itu, yang adalah Allah pencipta alam semesta ini. Demikian, nantikan video saya selanjutnya, dan bila ada komentar-komentar termasuk pertanyaan dapat ditulis pada kolom komentar yang ada di bawah. Demikian, segala kemuliaan hormat bagi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali. Haleluya. Amin.